Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najwa Sabila Khairani dengan NIM 231095245 dari kelas Statistika B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisis tracer study alumni UNAN terkhusus untuk di prodi bidang Teknik Elektro pada tahun 2024 berdasarkan konsep statistika. Selanjutnya di sini ada latar belakang dan tujuan. Untuk yang pertama itu latar belakang. Tracer study merupakan kegiatan survei terhadap alumni yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menelusuri perjalanan karir lulusan setelah menyelesaikan pendidikan. Melalui tracer study, universitas dapat menilai seberapa relevan kompetensi yang diajarkan dengan kebutuhan dunia kerja, sekaligus mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum yang ada. Hasilnya menjadi dasar penting dalam peningkatan mutu pendidikan, penyusunan strategi pembelajaran, serta perencanaan kerjasama dengan industri. Selanjutnya untuk tujuannya sendiri, yang pertama itu untuk mengetahui tingkat penyerapan kerja lulusan, yang kedua untuk mengukur relevansi kurikulum dengan dunia industri, lalu yang terakhir itu menjadi dasar evaluasi mutu pendidikan. Selanjutnya di sini, saya akan membahas tentang jenis data dan skala pengukuran. Nah, berdasarkan teori pada pertemuan kedua dan ketiga, data statistika dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu ada kualitatif dan kuantitatif. Untuk data kualitatif sendiri menggambarkan kategori seperti jenis kelamin dan status pekerjaan yang berskala nominal, karena hanya membedakan kelompok tanpa urutan nilai. Sedangkan data kesesuaian bidang kerja menggunakan skala ordinal, karena di sini terdapat ukuran tingkat yaitu ada sangat sesuai, cukup sesuai, hingga tidak sesuai. Sementara itu, untuk data kuantitatif seperti IPK dan waktu tunggu kerja memiliki nilai numerik yang dapat dihitung sehingga menggunakan skala rasio. Nah, skala ini memungkinkan kita untuk melakukan perhitungan matematis seperti mencari rata-rata, median, standar deviasi, dan sebagainya. Pemahaman jenis dan skala data ini penting agar proses analisis dilakukan dengan metode statistik yang tepat dan hasilnya dapat diinterpretasikan secara valid. Selanjutnya, di sini untuk pengumpulan dan pengolahan data, data dari tracer study ini dikumpulkan dengan melalui kuesioner yang dijawab oleh 87 responden alumni lulusan tahun 2024. Kemudian nilainya akan diolah secara bertahap mulai dari pengumpulan, tabulasi, pengolahan di Excel, hingga analisis dan interpretasi statistik. Jadi berdasarkan teori yang dipelajari pada pertemuan ketiga dan keempat, tahapan ini mencakup proses penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan grafik agar pola data lebih mudah dipahami. Nah, dengan metode ini, setiap variabel seperti IPK, waktu tunggu kerja, dan satu pekerjaan dapat diolah untuk menghasilkan informasi yang ringkas, terukur, serta siap dianalisis secara kuantitatif. Selanjutnya, di sini saya akan membahas ukuran pemusatan data atau di sini kita menggunakan data dari IPK-nya. Dari data dari hasil tracer studi yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi status pekerjaan untuk memudahkan interpretasi. Dari total 87 responden, sebanyak 60% alumni telah bekerja, 20% berwirausaha, 15% belum bekerja, dan 5% melanjutkan studi. Jadi berdasarkan teori penyajian data yang dipelajari pada pertemuan ketiga dan keempat, penggunaan tabel dan grafik seperti diagram lingkaran atau batang dapat membantu untuk memperjelas proporsi setiap kategori secara visual. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas alumni Universitas Andalas sudah terserap di dunia kerja, yang menunjukkan bahwa daya saing dan kualitas lulusan tergolong baik, sehingga memiliki potensi besar untuk berkembang di berbagai bidang. Berikut adalah data dari histogram distribusi IPK secara visual. Selanjutnya, untuk ukuran penyebaran data, analisis ukuran pemusatan data dilakukan pada variabel indeks prestasi kumulatif atau IPK untuk menggambarkan kecenderungan umum nilai akademik alumni. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh rata-rata IPK sebesar 3,51. Mediannya Untuk mediannya sendiri, itu dari 3,50 dan modus berada pada rentang 3,45 hingga 3,60. Nilai median dan modus yang hampir sama menunjukkan bahwa distribusi IPK alumni bersifat simetris atau mendekati distribusi normal. Berdasarkan teori statistika pada pertemuan kelima, kesamaan ketiga ukuran pemusatan ini menandakan bahwa data tidak memiliki penyimpangan besar dan bersifat homogen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar alumni memiliki performa akademik yang baik dan stabil selama masa perkuliahan.
Selanjutnya di sini saya akan membahas ukuran penyebaran data. Di sini, selain pemusatan, ukuran penyebaran data dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi antar nilai IPK alumni. Dari hasil analisis diperoleh jangkauan sebesar 0,40, yaitu antar IPK terendah yaitu 3,3 dan IPK tertinggi yaitu 3,7, serta standar deviasi sebesar 0,12. Berdasarkan teori ukuran penyebaran, nilai standar deviasi yang kecil menunjukkan bahwa sebaran dan data berada sangat dekat dengan rata-rata dan variasi antar alumni tergolong rendah. Hal ini menandakan bahwa kualitas akademik lulusan Universitas Andalas relatif seragam dan tak terdapat perbedaan yang cukup mencolok antar mahasiswanya. Dengan kata lain, di sini proses pembelajaran di kampus telah menghasilkan hasil akademik yang konsisten dan stabil di antara para lulusan. Berikut adalah bentuk dari grafik kurva normal simetrisnya. Selanjutnya, sini saya akan membahas ukuran posisi, yaitu kuartil dan box plot. Di sini, ukuran posisi digunakan untuk menunjukkan letak dalam distribusi. Jadi, berdasarkan hasil pengolahan data dari waktu tunggu kerja alumni, diperoleh nilai kuartil pertama atau Q1 sebesar 2 bulan, median atau Q2-nya sebesar 4 bulan, dan kuartil ketiga atau Q3-nya sebesar 6 bulan. Artinya, 25% alumni memperoleh pekerjaan dalam waktu kurang dari 2 bulan, 50% memperoleh pekerjaan dalam waktu 4 bulan, dan 75% alumni sudah bekerja dalam waktu 6 bulan setelah lulus. Jadi, jika digambarkan dalam bentuk box plot, sebagian besar data terkonsentrasi di tengah dengan rentang waktu 2 hingga 6 bulan. Berdasarkan teori statistika, distribusi seperti ini menunjukkan tingkat penyerapan kerja yang baik, karena sebagian besar lulusan berhasil memperoleh pekerjaan dalam waktu relatif singkat setelah wisuda. Selanjutnya di sini saya akan membahas outlier atau data pencilan. Nah, dalam data waktu tunggu kerja ditemukan adanya beberapa pencilan atau outlier, yaitu alumni yang sudah bekerja sebelum lulus dengan waktu tunggu 0 bulan, dan alumni yang membutuhkan waktu lebih dari 12 bulan untuk memperoleh pekerjaan pertamanya. Berdasarkan teori yang telah dibahas pada pertemuan ketujuh, outlier tidak selalu dianggap sebagai kesalahan data karena bisa mempresentasikan fenomena alami dan dalam populasinya. Di sini dalam konteks rasa studi, outlier menggambarkan variasi alami dalam kesiapan kerja dan peluang yang dimiliki oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, pencarian tersebut tetap akan dipertahankan agar analisis tetap menggambarkan kondisi real di lapangan, bukan hanya hasil yang terpusat pada nilai rata-ratanya. Selanjutnya, di sini untuk hasil analisis dan interpretasi, hasil analisis menunjukkan adanya hubungan negatif moderat antara IPK dan waktu tunggu kerja, yang berarti semakin tinggi IPK alumni, maka semakin cepat dia memperoleh pekerjaan pertama. Temuan ini mengindikasikan bahwa kompetensi akademik memiliki pengaruh nyata terhadap daya saing lulusan di dunia kerja. Dari data Tracer Study, sekitar 70% alumni bekerja di bidang yang sesuai dengan jurusan mereka. Di sini, sedangkan sisanya bekerja di bidang yang masih berkaitan secara tidak langsung. Berdasarkan teori statistika tentang eh, Berdasarkan teori statistika tentang korelasi, hubungan antar variabel ini menunjukkan bahwa IPK berperan penting sebagai variabel bebas dan diikuti oleh penurunan waktu tunggu. Selain itu, hasil survei juga menunjukkan bahwa kegiatan seperti praktikum, magang, dan pengembangan soft skill dinilai paling relevan dengan kebutuhan kerja. Secara keseluruhan, hasil tracer studi ini menegaskan bahwa kombinasi antara prestasi akademik dan pengalaman praktis berperan penting dalam peningkatan kesiapan kerja lulusan Teknik Elektro Universitas Andalas. Selanjutnya itu ada untuk rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis tracer studi alumni, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dijadikan sebagai peningkatan mutu pendidikan di Universitas Andalas. Pertama, perlu dilakukan penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri, agar kompetensi yang diajarkan selalu relevan dan aplikatif. Pihak industri dapat dilibatkan langsung dalam proses penyusunan kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Kedua, pembelajaran berbasis praktik seperti magang, proyek lapangan, dan kolaborasi industri perlu diperluas karena terbukti efektif untuk mempercepat masa tunggu kerja alumni. Yang ketiga, universitas perlu memperkuat dan mempercepat pengembangan soft skill mahasiswa seperti komunikasi, kepemimpinan, kerja sama tim, dan kemampuan beradaptasi, karena aspek ini sangat dibutuhkan oleh dunia kerja. Lalu yang keempat,
Hasil strategi studi sebaiknya dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai bahan evaluasi kurikulum setiap tahun untuk mendukung sistem data-data decision making, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan data nyata dari lapangan. Lalu yang terakhir, penting bagi kampus untuk membangun kolaborasi dan berkelanjutan antara universitas, alumni, dan dunia industri. Alumni dapat berperan sebagai mentor, penghubung industri, dan mitra dalam pengembangan mahasiswa. Dengan meningkatkan rekomendasi tersebut, Universitas Andalas terlebih untuk prodi teknik elektro mampu menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, relevan dengan kebutuhan pasar kerja, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Maaf jika ada kesalahan, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.